Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, mohon maaf atas keterlambatan karena tadi nggak seperti biasa, nggak pernah serame ini. Selain juga banyak jalan yang rusak, ya. Jadi ya hampir sulit pokoknya nggak yang dari dua arah rame. Terus insya Allah akan kita lanjutkan materi kita dari kitab Tauhid alladzi huwa nabi. Dahulu sudah kita kaji bersama bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, dakwah mengajak kepada syahadat bahwa tidak ada yang benar di balik hanya Allah. Dan sekarang kita masuk bab berikutnya, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab penafsiran tentang tauhid dan penafsiran syahadah an la ilaha illallah. Perlu diketahui sebelum kita mengkaji bab ini bahwa semua orang Islam, terutama ahlu sunnah, itu tahu bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang besar dalam agama, bahkan ajaran tokoh Islam. Tahu tauhid, lawan kata dari tauhid adalah syirik. Banyak kaum muslimin yang masih tahu seperti itu, tahu dan mengakui. Dan kalau disuruh pilih tauhid apa syirik, pasti pilih tauhid. Nah, hanya saja kadang-kadang ketika diminta penjelasan sebenarnya tauhid itu apa atau bagaimana, atau bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang bertauhid, ini mungkin dari 100 orang yang berani menjelaskan itu 10 orang. Dari 10 orang yang penjelasannya itu memuaskan dan benar, itu boleh jadi 1 orang, boleh jadi 2 orang. Intinya mayoritas kaum muslimin penjelasan tentang tauhid yang itu sebenarnya adalah ajaran pokok Islam yang wajib diketahui, diilmui oleh setiap muslim dan muslimah, dan merupakan bekal utama untuk menghadap Allah Ta'ala, dan merupakan bagian takwa yang paling besar dan bagian iman yang paling besar dan paling mendasar, dan juga merupakan syarat untuk bisa masuk surga. Ini ternyata banyak kaum muslimin sudah menelantarkan dan tidak menganggap penting ilmu tentang hal itu, sehingga akhirnya banyak yang melalaikannya, akhirnya bahkan banyak yang nggak tahu kalau dirinya ini belum paham masalah tauhid atau masalah ini, sehingga tidak tertarik untuk mencari tahu. Nah, ini musibah sebenarnya, dan inilah hakikatnya musibatul jahal, musibah kebodohan yang telah menimpa umat Islam. Dahulu kesyirikan terjadi di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu juga gara-gara mayoritas umat, mayoritas manusia telah menelantarkan ilmu tentang tauhid. Sehingga ketika iblis membisikkan kepada orang-orang agar membuat monumen buat orang-orang soleh dengan tujuan untuk mengenang kesolehan mereka, mereka pun taat pada perintah iblis. Kemudian begitu disuruh mereka untuk duduk-duduk iktikaf di dekat monumen-monumen itu, monumen itu berupa patung mereka yang besar, ini juga mereka nurut dengan alasan toh ini duduk-duduk di situ untuk memuliakan mereka dan juga untuk mengenang kebaikan mereka. Kemudian akhirnya disuruh mengagungkannya, mereka pun akhirnya nurut. Begitu ganti generasi lebih awam lagi tentang tauhid, hanya disuruh meminta tolong kepada mereka
dengan alasan untuk perantara antara diri mereka dengan Allah, mereka pun nurut. Akhirnya terjadilah kesyirikan tersebut. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, tampaknya gejala kembalinya kesyirikan kepada umat Islam ini sudah nampak jelas sekali setelah tentunya umat Islam meninggalkan ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang makna syahadah la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Namun ada suatu golongan yang termasuk dari golongan sufi, sebenarnya tidak semua sufi seperti ini, bahwa tauhid mereka artikan wahdah, yakni penyatuan diri dengan Tuhan atau penyatuan makhluk dengan Allah, yakni wahdatul wujud. Al-Hallaj menyebut ajaran wahdatul wujudnya, bahwasanya semua makhluk ini jadi satu dengan Allah, bahkan semua makhluk ini adalah wujudnya Allah sendiri. Itu menyebut ajaran itu juga dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid termasuk Mbah Jenar, ya kan? Mbah Jenar ya. Saya nggak mau menyebut Syekh Siti Jenar, tapi Mbah Jenar. Karena apa? Karena Syekh itu artinya orang yang dituakan, dan guru artinya guru yang dituakan. Siti itu dari Sayyidi, yakni Sayyidku, artinya tuanku. Nah, sedangkan dia adalah yang punya label Syekh, tidak pula Sayyidi, sehingga Mbah Jenar gitu aja. Ini pun juga menyebut ajarannya sebagai tauhid sejati atau tauhid yang hakiki. Dan ini jelas penyimpangan yang besar, bahkan kekufuran yang nyata, lebih kufur daripada Yahudi Nasrani. Kemudian ada juga yakni kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah menyebut tauhid itu artinya menyendirikan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, dengan cara membersihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala dari segala sifat yang sifat itu juga dimiliki oleh makhluk, sehingga mereka mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan yang dikhabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi mereka mentauhidkan Allah dalam sifat, artinya mentauhidkan Allah artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang ada kemiripan sebutan dengan sifat makhluk. Jadi mereka mengatakan karena manusia mendengar, Allah tidak mendengar. Karena manusia melihat, Allah tidak melihat. Karena manusia berkehendak, Allah tidak berkehendak. Karena manusia ini punya tangan, Allah tidak punya tangan. Karena manusia punya wajah, Allah tidak punya wajah. Karena Allah pokoknya seperti ini. Jadi ini karena akal mereka yang sakit digunakan oleh mereka untuk menghukumi dalam bab ghaib, dan akhirnya menghakimi Allah Ta'ala dalam hak-haknya, sehingga mereka mengatakan Allah tidak berhak punya sifat ini kecuali sifat mewujudnya ini ada, atau sifat wujud ada. Dan ini adalah kesalahan yang jauh dan penyimpangan yang besar yang sangat berbahaya bagi pemilik keyakinan seperti itu. Perlu diketahui juga bahwasanya tauhid, di antara ajaran tauhid ada yang masih diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Di antara ajaran tauhid ada yang masih diyakini oleh Yahudi dan Nasrani. Dan di antara ajaran tauhid ada yang diingkari oleh mereka semuanya, oleh musyrikin jahiliyah, oleh Yahudi maupun Nasrani.
Nah, kita harus menetapkan seluruh bagian dari ajaran tauhid itu, dan tidak boleh ada satupun bagian dari ajaran tauhid yang diajarkan Allah dan Rasul yang kita tolak. Jangan sampai ada yang kita tolak walau satu bab dari tauhid itu. Kenapa? Karena bab tauhid adalah bab pokok dalam Islam. Seorang menyimpang dalam masalah tauhid, minimal dia ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau pengingkaran terhadap ajaran tauhid, dan pengingkaran itu bukan dengan cara takwil, pengingkaran itu secara langsung, maka bisa menjadi kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Saya ingin bertanya, makna la ilaha illallah yang itu adalah kalimat tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah, diingkari oleh Yahudi, diingkari oleh Nasrani. Sementara mereka meyakini sebagian dari ajaran tauhid yang diyakini pula oleh orang beriman atau kaum muslimin. Tapi tauhid yang terkandung dalam la ilaha illallah mereka mengingkari. Saya ingin bertanya, benarkah atau benar atau salah jawabannya? Jawabannya mudah, benar atau salah. Itu cuma pilihan ganda. Ada yang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Semua sepakat atau ada yang berpendapat benar? Di kelompok sini mengatakan salah, kelompok sini diam. Benar atau salah? Ini tidak ada hadiahnya, tidak ada hukumannya. Gimana? Semuanya setuju salah? Ya, salah. Kan banyak buku-buku terjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bahkan kadang-kadang yang dipajang-pajang itu begitu terjemahannya. Lagunya Roma itu. Lagunya Roma gimana? Nah, itu menurut kelompok saya tadi salah itu. Salah. Coba. Sekarang yang kedua, ada yang menerjemahkan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ini benar masalah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ini terjemahan yang benar masalah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ini gimana? Salah. Benar atau salah? Salah. Salah. Ini ragu-ragu. Benar atau salah? Salah. Terus? Ada sisi benar tapi kurang. Salah. Benar tapi kurang. Namanya kurang benar. Kurang benar berarti masih salah. Tidak ada yang diibadai apa? Nah, sekarang yang ketiga, ada yang mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Benar atau salah? Belum salah. Salah. Ada yang betul, ada yang salah. 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 Oh, salah. Terus yang keempat, tidak ada sesembahan atau yang diibadahi yang benar kecuali
Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan taufik kepada kita semua untuk memahami atau mengetahui makna kalimat terbesar dan teragung dalam agama ini dan yang menjadi kunci surga, yakni la ilaha illallah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena mungkin kalau di sensus sak batu berapa ribu orang? 600. Oh yang nilai. Kalau sama yang nggak nilai, itu mungkin ya prosentasenya yang tahu dan yang nggak tahu ya itu terlalu jauh melakukan. Kita harus banyak bersyukur. Terus sekarang saya ingin tanya alasannya, argumentasinya. Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tadi dikatakan salah. Maksudnya bukan salah keyakinan. Yang kedua ini benar keyakinannya, tapi bukan terjemahnya la ilaha illallah. Yang saya tanyakan kan terjemahnya la ilaha illallah. Jadi salah. Ini kenapa? Jadi nanti jadi dua kelompok. Tiga, yang dua, satu dan dua kenapa salah? Yang tiga kenapa juga salah? Yang keempat kenapa benar? Yang pertama dan kedua kenapa salah? Coba siapa menjelaskan? Karena makna ilah itu kan roh. Jadi kalau tidak ada Tuhan berarti kan tidak ada Tuhan. Itu arti roh Tuhan Allah itu sudah diatur oleh suci dan dia. Tapi belum memasukkan mereka ke dalam Islam dan iman. Jadi roh di situ bukan makna ilah atau al-ma'bud. Jadi arti penciptaan, mengatur, memelihara, bukan saya ingin argumenkan supaya argumen itu lebih kuat lagi. Tidak ada selain Allah, dia dari maknanya ini di sini dari Tuhan menurut orang percaya itu semua Allah. Orang hidup punya Tuhan, tapi Allah dari Tuhan dari Allah selain. Ya, itu juga jawaban yang bagus dan benar. Kemudian ada lagi yang melengkapi. La ilaha illallah itu adalah suatu keyakinan seseorang. Saya pernah meyakinkan seseorang la ilaha illallah itu jauh, mungkin bisa paham. Keyakinan itu la ilaha illallah seseorang itu tahu. Dengan orang yang tidak yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah itu gak paham. Saya kira belum mewakili maksud ya, pembelaan keterangan bahwa yang menerjemah adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Itu salah, dua-duanya terjemahan yang salah ya. Ini jawaban tadi atau perkataan tadi belum mewakili maksud. Saya membutuhkan argumen. Karena kalau la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada kata-kata yang diibadahi kita. Jadi kita cuma percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita kurang beribadahnya itu tadi. Kita belum bicara tentang haknya atau pelaksanaan konsekuensi itu. Kita masih bicara tentang terjemahannya. Ya, untuk mengilmui atau mengetahui maknanya untuk kita yakini.
Nanti masalah melaksanakan pemurnian ibadahnya kepada Allah itu adalah berikutnya atau termasuk bagian dari syaratnya. Kita masih bicara tentang maknanya, belum syaratnya. Mungkin yang lain. Karena kadang-kadang dengan penjelasan seperti itu, orang yang belum cocok dengan kita dalam artian cocok dengan Ahlus Sunnah dalam menerjemahkan, mungkin masih belum bisa puas dengan penjelasan tadi. Itu kan versi antum, itu kan versi. Jadi di zaman Nabi artinya seperti maksud kami. Tiada Rob, tiada Tuhan kecuali Allah, atau tiada Rob yang benar kecuali Allah. Nah, kita ingin buktikan secara sejarah bahwasanya di zaman Nabi itu juga terjemahan begitu itu tidak benar, tidak mungkin. Ya. Ya. Arti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau kecuali tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, apa yang itu diyakini juga oleh Mu'tazilah tentang makna itu, akan tetapi mereka tidak mau menyebutnya Allah. Ini yang dia sangat paham tentang makna itu, bahwasanya makna ilah yang mereka yakini itu tahu benar bahwa ilah-ilah mereka selain Allah itu harus dimatikan atau ditiadakan, sehingga mereka mengucap la ilaha illallah itu sangat paham, dan dia tidak mau pilih perang memerangi Rasulullah daripada mengucap la ilaha illallah, tapi dia mengakui ketika ditanya siapa yang mencipta kalian, siapa yang menekan air, mereka mengatakan Allah. Jadi itu hanya sebatas mengaku dia yang mereka sangat paham. Mereka beribadah berdasarkan Allah di samping beribadah dalam hal tauhid rububiyah, mereka menyatakan Allah. Ya. Saya paham maksudnya, dan saya ingin menyederhanakan jawaban. Maksud jawaban itu benar, dan itu yang saya harapkan. Cuman perlu disederhanakan supaya yang lain juga paham dan menjadi kalimat argumen yang mudah dipahami. Tinggal kita katakan saja, jadi bukti terjemahan pertama dan kedua itu salah. Pertama, bahwa kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti boleh jadi semua yang dikatakan Tuhan oleh manusia itu dianggap wujudnya Allah, seperti Pak Joko tadi. Sehingga itu terjemahan yang salah, dan secara bahasa, secara nahwu itu juga memang terjemahan yang kurang. Kenapa? Karena la ilaha itu adalah la nafi, ilaha itu isimnya, padahal jumlah nafiyah itu harus ada predikatnya, ada khobarnya. Nah, khobarnya itu belum dimunculkan dalam terjemahan tadi. Memang secara tertulis dalam bahasa Arab namanya predikat itu boleh tidak dicantumkan kalau jelas dimengerti, sudah jelas dimaklumi oleh bangsa Arab. Maka ketika penulisan tidak dicantumkan dalam penerjemahan atau memaknai, itu tidak boleh ditinggalkan, harus dimunculkan supaya bisa dipahami dengan benar. Nah, dalam terjemahan la ilaha illallah dengan arti la robba illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti pemaknaan yang kurang. Pemaknaan yang kurang, predikatnya belum dimaknai. Tapi yang kedua itu sudah diberi predikat, dan predikatnya benar, sehingga maknanya menjadi makna yang membentuk keyakinan yang benar. Tapi itu bukan makna dari kalimat la ilaha illallah. Itu adalah tauhid rububiyah yang sudah diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah, oleh Yahudi dan Nasrani.
tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Maknanya Rabb, tidak ada Rabb yang benar kecuali Allah. Nah, Rabb artinya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Dan tidak ada Rabb yang benar kecuali Allah. Itu memang iya, tapi itu bukan terjemahnya la ilaha illallah. Terbukti kaum musyrikin jahiliyah, Yahudi dan Nasrani memusuhi kalimat la ilaha illallah dan tidak mau betul mengucapkan kalimat itu. Bahkan siap perang dengan Rasulullah yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah katakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la-tariku alihatina li syai'in majnun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka langsung menyombongkan diri dan mereka langsung mengatakan, apakah kita hendak meninggalkan sembahan-sembahan kita hanya karena tukang syair yang gila ini? Ini menunjukkan betapa penolakan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah artinya adalah tidak ada pencipta, penguasa dan pengatur alam raya kecuali Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, tentu mereka tidak akan memusuhi dakwah Rasulullah yang mengajak kepada la ilaha illallah. Tentu mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Tentu mereka mengatakan iya betul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi bukti sejarah menunjukkan bahwa terjemahan la ilaha illallah diartikan la robba haqqun illallah, tidak ada Tuhan, yakni arti Tuhan adalah Rabb, itu dalam bahasa Arabnya Rabb artinya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang Rabb yang benar kecuali Allah. Kalau terjemahnya seperti itu, artinya seperti itu, tentu tidak akan dimusuhi. Kenapa? Karena kaum musyrikin jahiliyah, Yahudi dan Nasrani masih yakin saat itu bahwa tidak ada pencipta seluruh alam raya kecuali Allah, tidak ada penguasa hakiki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam raya termasuk mengatur nasib, mengatur hidup dan mati kecuali Allah. Mereka masih yakin akan hal itu dan sangat yakin, bahkan seyakin-yakinnya. Dan mereka kaum musyrikin jahiliyah juga haji setiap tahun, tujuannya juga mendekatkan diri kepada Allah, namun melalui atau dalam manasik mereka dicampuri permohonan-permohonan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, juga kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dipatungkan di Ka'bah dan sebagainya. Jadi mereka ini mengingkari kalimat la ilaha illallah, memusuhi kalimat la ilaha illallah, dan yang berpegang dengan la ilaha illallah itu karena maknanya bukan tauhid rububiyah yang sudah mereka yakini, tapi maknanya tauhid ubudiyah atau uluhiyah atau tauhid ibadah. Sedangkan mereka dalam ibadah itu sudah terlanjur pada beribadah kepada selain Allah. Orang Nasrani kalau dia ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, pasti mereka menjawab Allah. Bukan Yesus, tapi Allah. Yahudi pun begitu jawabannya. Kaum musyrikin jahiliyah pun sebagaimana diceritakan dalam Quran di banyak sekali ayat juga begitu. Wa in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika kau tanya mereka Muhammad, siapa yang menciptakan semua langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Wa in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika kau tanya mereka siapa yang telah menciptakan mereka, pasti mereka menjawab Allah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh. Katakan Muhammad, siapa yang telah memberi rezeki kalian, rezeki dari langit maupun bumi? Am yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, atau yang dari sesuatu yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala perkara? Fasayaquluna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan Muhammad,
kenapa kalian tidak takut? Kamu sudah meyakini begitu, kenapa kalian tidak takut yang masih beribadah beserta Allah kepada selainnya? Apalah tatakun dalam tafsirnya adalah apalah takutun antara betul Allah yang ghairah. Kalau kalian sudah meyakini tauhid rububiyah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang benar selain Allah, kenapa kalian tidak takut masih beribadah kepada selain Allah beserta Allah Ta'ala? Jadi menyebutkan Allah dalam hak mendapatkan ibadah. Jadi itu. Di Rasulullah dimusuhi dan para sahabat dimusuhi karena mengingkari peribadatan kepada selain Allah, mengajak ikrar bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Orang Nasrani sampai sekarang pun beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada Nabi Isa, juga beribadah kepada malaikat Jibril atau Ruhul Qudus. Diajak menyatukan beribadahnya kepada Allah saja, jangan beribadah kepada Ruhul Qudus dan juga ibadah kepada Yesus. Mereka marah dan mau. Itu sebabnya. Hidup pun meyakini yang menciptakan alam raya itu bukan Krishna, bukan Siwa atau Wisnu, tapi Sang Yang Widi, yang di atas semuanya itu sebenarnya. Yang menciptakan Brahma, Siwa, Wisnu ya Sang Yang Widi. Sang Yang Widi itu artinya Sang Maha mewujudkan. Tapi menurut keyakinan mereka akhirnya ya mirip Trinitas juga, Trinitas dalam Nasrani, menyatu dengan tiga dewa itu ketika berfungsi begini. Seperti itu sebenarnya, mirip-mirip. Nah, dari situ dicantumkan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una, Allah mengatakan ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang pada berdoa memohon kepada hamba-hamba yang mencari pendekatan diri kepada Tuhan mereka. Maka mana di antara mereka yang lebih dekat, jadi lebih dekat kepada Allah? Yaitu sebagian kaum musyrikin pada berdoa memohon kepada sekelompok makhluk atau sekelompok hamba Allah yang saleh, yang mereka itu tekun mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka. Kaum musyrikin karena menganggap mereka adalah dekat dengan Allah, maka kaum musyrikin, sekelompok kaum musyrikin ini memohon kepada mereka, meminta kepada mereka. Kata Allah, mana di antara mereka yang di dua kelompok itu yang lebih dekat kepada Allah? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaban. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mana di antara dua kelompok itu yang lebih dekat kepada Allah dan yang lebih mengharap rahmatnya dan yang lebih takut pada azabnya? Sesungguhnya ada Tuhan yang layak untuk ditakuti. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang berdoa memohon, beribadah dengan cara berdoa memohon kepada orang-orang saleh. Dari situ mereka tidak terima ketika dilarang menyembah atau beribadah, memohon secara gaib kepada selain Allah. Ketika mereka disuruh untuk kembali mentauhidkan Allah
selain Allah tidak boleh ibadai, selain Allah tidak boleh dimintai secara ghaib. Mereka marah dan menganggap ajaran tauhid yang dua Nabi, ajaran la ilaha illallah itu aneh. Kemudian ini mereka mengatakan inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya ajaran yang Imam Muhammad itu sungguh sesuatu yang sangat mengherankan, sangat aneh. Masa minta tolong kepada orang-orang soleh kok tidak boleh? Aneh. Itu perkataan mereka. Kemudian dicantumkan pula di bab ini firman Allah Ta'ala dalam surat Zukhruf ayat 26 dan 27. Jadi kita diajak untuk mengenali kaum musyrikin jahiliyah yang menyimpang dari tauhid yang dibawa oleh Rasul, dan yang diajak kepada tauhid kemudian mereka menentang. Dan kenapa mereka menentang? Karena kalau kita paham keadaan, kita akan paham makna tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa kok tauhid itu ditolak? Kenapa kok ditentang? Sekaligus kita tahu perbedaan antara agama tauhid dengan agama syirik. Karena banyak sekarang tidak paham, akhirnya sudah dalam kesyirikan pun tetap menganggap dirinya tauhid, bahkan juga la ilaha illallah setiap malam atau setiap hari ribuan la ilaha illallah sudah diucapkan, tapi juga tetap melakukan syirik seperti yang dilakukan kaum musyrikin jahiliyah. Ini karena tidak paham makna la ilaha illallah dan tidak paham tauhid yang dikandung oleh ajaran la ilaha illallah yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan ditolak oleh kaumnya. Allah mengatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Keturunan Nabi Ibrahim yang jadi nabi ribuan jumlahnya. Bahkan yang di Bani Israil saja ya, itu ada yang mengatakan sampai 24.000, atau ada yang mengatakan separuh dari itu yang 12.000. Minimal 12.000 nabi dari kalangan Bani Israil. Yang Bani Israil adalah keturunan Nabi Ibrahim. Karena itu layaklah kalau Nabi Ibrahim disebut Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi kita Muhammad SAW juga keturunan Nabi Ibrahim, hanya saja dari jalur putranya Nabi Ismail. Karena bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail, Arab Musta'arab. Dan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam pokok ajaran agama. Jadi dalam hal millah, pokok ajaran agama, yakni akidah. Sebagaimana Allah katakan, "Anil tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah Muhammad millahnya Ibrahim, yang Ibrahim itu lurus di atas tauhid dan dia tidak termasuk orang yang bergolong dengan kaum musyrikin. Jadi tidak hanya Nabi Ibrahim itu tidak musyrik, tapi juga tidak mau bergolong dengan kaum musyrikin, yakni berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari golongan kaum musyrikin. Nabi Ibrahim mendakwahkan prinsip yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah dengan perkataan beliau. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi.
Illalladzī fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini sebenarnya terjemah dari kalimat la ilaha illallah. Arti la ilaha, tidak ada yang benar disembah, tidak ada yang benar diibadahi. Ini diterjemahkan oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua apapun yang kalian ibadahi. Illalladzī fatarani, kecuali zat yang telah menciptaku, yaitu siapa? Allah. Artinya illallah. Jadi la ilaha illallah. La ilaha artinya aku berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah, dan aku menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Jadi aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi wahai kaum musyrikin, kecuali Allah. Sehingga kalau kita mendakwai kalimat la ilaha illallah kepada orang Nasrani juga begitu, yakni berlepas dirilah dari yang diibadahi, apapun yang diibadahi kecuali Allah. Yang Allah itu juga kalian ibadahi, tapi kalian harus melepas selain Dia. Jangan sampai beribadah kepada Yesus lagi, jangan sampai beribadah kepada Ruh Kudus lagi. Tapi tetaplah beribadah kepada Allah, dan nantinya ibadahlah kepada Allah dengan cara yang datang dari Dia, yaitu sesuai syariat dari Allah juga yang dibawa melalui utusannya. Dengan itu berarti masuk Islam. Walaupun ucapan la ilaha illallah, tapi kalau masih tetap membagi ibadahnya antara kepada Allah, kepada Ruh Kudus, kepada Yesus, kepada Isa Al-Masih, maka ya belum melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Kemudian jadi mereka ini kan mulak di retorika 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, tetap aja Tuhan itu Esa, memang Esa hanya 1, Allah itu 1, Yesus itu ya 1, Yuhu 1. Nah, berarti 3, 1, 1, 1, enggak, 3 ini jadi 1. Mulak mana itu ya. Maka supaya tidak terseret kepada retorika permainan ya, kata-kata seperti itu, sudah pokoknya kalau ya, ibadah kepada selain Allah itu musyrik. Lepaskan, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah, apapun namanya. Pokoknya ibadah hanya kepada Allah saja. Selesai. Pokoknya kalau belum beribadah kepada Allah saja berarti masih musyrik. Karena mereka menganggap tidak musyrik. Dan orang Nasrani menyebut orang Islam ini justru musyrik. Kenapa? Karena yang dilihat kaum muslimin yang suka ke kubur-kubur, minta tolong kepada kubur. Apa itu? Masa meminta kepada orang? Minta ini kan doa. Berdoa itu ibadah. Ibadah itu harus hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu hanya 3 tapi jadi 1. Orang Islam itu musyrik. Mudah-mudahan Tuhan kita menunjuki mereka. Ya begitu kata mereka, kata pendeta-pendeta itu. Menyebut kaum muslimin domba-domba yang tersesat. Jadi mereka menganggap kaum muslimin ini musyrikin. Padahal orang yang paham Islam dan berpegang dengan Islam yang sebenarnya justru menganggap seluruh agama selain Islam itu musyrik. Cuman yang dinasabkan musyrikin ahli kitab. Ada perlakuan khusus dalam beberapa bab.
Jadi jelas Nabiullah Ibrahim bapak tauhid, pejuang la ilaha illallah, ini menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan pernyataan terlepas diri dari seluruh apa yang diibadahi kecuali Allah, Sang Pencipta. Dan dari situ kita tahu bahwasanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu saling melazimi. Yang berhak disembah hanyalah Sang Pencipta. Tidak pernah mencipta alam raya, tidak pernah mencipta makhluk, tidak berhak disembah. Itu rumus yang Allah sebutkan. Rumus itu dalam perintah pertama dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan siapapun sebelum kalian, agar kalian bisa bertakwa. Jadi kalau nggak mencipta, bukan Sang Pencipta, tidak berhak disembah. Rumusnya ini, nggak usah tertarik untuk bicarakan tentang kelebihan. Loh tapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu Masya Allah pernah menghidupkan seorang penyanyi bangkit dari kubur pada sudah 100 tahun lagi. Setelah bangkit dari kubur pun menyanyi satu lagu kemudian baru mati lagi. Tidak usah bicara karomah, tidak usah bicara apa-apa. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menciptakan malam, pernah menciptakan langit, pernah menciptakan bumi. Siapa yang menciptakan Syekh Abdul Qadir? Apakah dia menciptakan dirinya ataukah dia diciptakan? Menciptakan. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Ya sudah. Pokoknya menurut Al-Quran rumusnya, kalau bukan Sang Pencipta alam raya, bukan Sang Pencipta makhluk, tidak berhak diibadahi. Termasuk ibadah yang besar adalah doa, sehingga tidak boleh dimohon dengan doa atau dimintai secara baik. Selesai. Tetapi wali itu kan kalau mati itu sebenarnya tidak mati, karena orang wali itu selalu di jalan Allah, sehingga kalau mati syahid. Orang mati syahid itu kata Allah tidak mati, bahkan hidup. Wala tahsabanna alladziina qutiluu sabdan amwatan ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, dan ahya'un, bahkan mereka hidup. Biasanya mereka dipotong sampai di situ. Ya, jadi mereka itu sebenarnya kan tidak mati. Jadi hidup di kubur mereka, sehingga kalau kita datang kita minta tolong didoakan itu masih bisa. Ya, kita jawab tolong dilanjutkan ayatnya. Bal ahya'un di mana? Bahkan mereka hidupnya di mana? Di kuburnya atau di mana? Lanjutan ayat itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi di atas langit sana, di surga maksudnya, atau di bawah arsy, dalam keadaan mendapatkan curahan rezeki. Terus bagaimana kata lagi dalam menjelaskan ayat itu? Jadi orang yang mati syahid terbunuh di jalan Allah, langsung nyawanya dibawa burung surga, burung hijau, terbang di surga, menikmati sebagian kenikmatan surga, kemudian hinggap di bawah arsy, ya, di lampu kastil atau ya, di bawah arsy, dan sampai menunggu hari berbangkit. Jadi hidupnya di sana, bukan di kuburnya. Sehingga kuburnya didatangi, nggak ada orangnya. Itu jasadnya, rohnya di sana hidup. Namanya di sana, jangan di sana jaraknya nggak tahu berapa juta kilo, ya kan? Jarak sekian
sekilo itu bengok tidak didengar. Tetapi mereka itu bisa mendengar. Berarti telah mensifati seorang makhluk dengan sifat sami'ud du'a, maha mendengar doa, yang itu adalah sifat Allah Ta'ala. Ini syirik pula sifat itu, karena mensifat Allah dengan sifat Allah. Jadi pokoknya dia walau wali kelas tinggi, dia pernah menciptakan langit dan bumi apa enggak, pernah menciptakan bintang, menciptakan matahari dan bulan, atau menciptakan makhluk apapun, ya enggak. Tapi dia makhluk, dia pokoknya makhluk dan boleh dimintai secara gaib. Permintaan secara gaib atau di luar kemampuan makhluk itu adalah doa namanya. Doa itu ibadah, kata Nabi wal ibadah, doa adalah ibadah, dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik berdasarkan banyak ayat, dan bahkan kesesatan yang paling jauh. Kata Allah, "Man adallu mimman yad'u min dunillah." Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Selesai. Pokoknya begitu. Tetapi pokoknya begitu, itu rumus pasti. Kalau nggak puas, tetap merasa benar, ayo kalau dilanjut dengan mubahalah, minta hukum kepada Allah. Jadi berdoa, sama-sama berdoa kepada Allah, mana yang di atas kebatilan supaya dinasihati. Itu aja. Pertama berhujjah, penyempurnaan hujjah. Setelah ayat Al-Quran disampaikan tentunya, dan saya juga disampaikan, dan syubhat dijelaskan. Kemudian dicantumkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. Yang otomatis ketika makhluk dijadikan sebagai rob, itu biasanya terus disembah. Tapi tidak semua yang disembah didudukkan pada kedudukan rob. Jadi kalau sudah dipertuhan, maksudnya dinyatakan sebagai Tuhan selain Allah, atau dijadikan layaknya seorang Tuhan, itu pasti disembah. Karena apa gunanya didudukkan seperti kedudukan Tuhan kalau tidak untuk disembah? Apa hanya untuk pajangan? Pasti kalau sudah makhluk dikultuskan sampai disifati dengan sifat-sifat ketuhanan, pasti untuk disembah. Dan itu kenyataannya, sepanjang sejarah manusia seperti itu. Tapi kalau makhluk dimintai tolong, belum tentu didudukkan pada kedudukan sebagai roh. Belum tentu. Terbukti kaum musyrikin jahiliyah ketika dikatakan apakah Lata, Uzza, Manat itu roh, Rabbul Alamin? Jawabannya bukan. Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka sudah, dan mereka hanya alihan, sesembahan saja yang layak mendapatkan persembahan, pengagungan yang besar, pengkudusan, praktis, sucian, seperti itu. Tapi kalau didudukkan pada kedudukan roh, pasti disembah. Kayak Namrud, ya, kayak Fir'aun mengatakan dirinya roh, pasti juga dianggap ilah. Konsekuensi seperti itu sebenarnya
sudah otomatis dikenal manusia sejak dahulu. Karena itu ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukum a'la, adalah Rabb kalian yang paling tinggi, meskipun dia ngomong begitu karena kesombongannya, bukan karena keyakinannya, dia pun yakin dirinya itu bukan Rabb, bukan pencipta, penguasa, pengatur alam raya, tapi dia mengatakan itu karena kesombongannya yang berlebihan. Dia pun mengatakan, ya qaumi ma alimtu lakum ilahan ghairi. Hai kaumku, aku itu tidak mengetahui untuk kalian sesembahan selain aku. Jadi Fir'aun mengatakan pada kaumnya. Berarti kalau didudukan pada kedudukan Rob pasti disembah, pasti diibadahi. Tapi belum tentu sesuatu yang diibadahi pasti didudukan pada kedudukan Rob. Nah, orang-orang Nasrani ini ternyata meskipun kita tidak mengatakan saat itu apakah semua Nasrani itu atau tidak, tapi yang jelas umumnya Nasrani itu menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai roh. Yakni dengan mensifati mereka dengan sebagian sifat rububiyah, yakni punya hak untuk mengatur atau membuat aturan, membuat hukum halal haram walau yang bertentangan dengan syariat. Dan otomatis dengan diikuti dan ditaati, mengikuti dan mentaati hukum yang bertentangan dengan Islam yang dibikin oleh mereka, ini berarti ibadah kepada mereka. Karena dijadikan sebagai Rabb, berarti ya ibadah kepada yang dijadikan Rabb itu. Karena itu ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ini mengatakan, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Kami dulu, sahabat Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani. Sebelum masuk Islam, beliau Nasrani. Ketika Rasul membacakan ayat ini, surat At-Taubah ayat 31 ini, sahabat Nabi instruksi, ya Rasulullah, kami dahulu dalam agama Nasrani itu tidak menyembah, tidak beribadah kepada rahib dan pendeta, kepada pendeta dan para ahli ibadah di kalangan kami. Kalau beribadah atau menyembah Isa Al-Masih memang iya, karena diyakini menyatu dengan Allah atau Allah salah satu dari tiga yang menyatu. Tapi kalau pada rahib pendeta, tidak nyembah, tidak rukuk sujud pada rahib pendeta. Kata Nabi, alaisu yuharrimuna ma ahallallah, alaisu yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallah wa tuhilunahu. Bukankah para pendeta dan para ahli ibadah dan para biarawan, mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian ikut mengharamkannya karena taat pada mereka, dan mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan kalian ikut menghalalkannya? Jawab sahabat Nabi, bala iya. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum iya. Maka itulah ibadah kalian dulu kepada mereka, atau itulah ibadah tuh yang ibadahnya orang Nasrani kepada pendeta dan rahib. Dari situ kita tahu bahwa mana atau termasuk bagian dari tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid ibadah adalah menunggalkan Allah
kita taat pada Rasul itu juga karena taat kepada Allah. Karena apa yang dikatakan Rasul, disampaikan Rasul adalah dari Allah. Taati manusia adalah harus dalam rangka taat kepada Allah. Kalau dalam rangka maksiat kepada Allah maka tidak boleh. Kalau kita mentaati orang yang menyuruh kita baik dan perintah itu juga memang diperintahkan Allah. Kalau yang menyampaikan anak kecil kita mentaati maka itu berarti ibadah kepada Allah. Jadi bagian dari ibadah adalah ta'at. Karena itu Allah mengatakan wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafaa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan hanya kepada Allah ad-din. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya dia menjelaskan mana ad-din, sebagaimana juga di banyak tafsir menyebutkan mana ad-din dalam ayat ini adalah ibadah dan ta'at. Ibadah dan ta'at dimurnikan hanya kepada Allah. Nah, kembali kepada ayat ini, bahwa bisa jadi umat Islam yang tidak paham tauhid ini menyembah manusia, beribadah kepada manusia, setelah menjadikan manusia itu memiliki atau digelari sebagai roh atau tidak. Tapi kalau menjadikan manusia dan mensifati manusia tertentu dengan sifat-sifat rububiyah, pastilah ibadah. Walau ibadahnya bukan berupa rukuk sujud terhadapnya. Kadang-kadang berupa doa, berdoa memohon padanya. Kadang-kadang bukan berupa itu, tapi mentaatinya dalam penyimpangan, mentaatinya dalam kemaksiatan, mentaatinya dalam ajaran-ajaran yang dibikin oleh orang itu, yang diputuskan itu, yang itu bertentangan dengan Al-Quran misalnya, atau bertentangan dengan As-Sunnah. Bahkan ketika seseorang yang diputuskan berlebihan, dianggap setengah wali atau seperempat wali, ini dianggap perkataannya pasti benarnya. Ketika orang itu ternyata membenci dakwah tauhid dan orang-orang yang bertauhid dan menggelarinya Wahabi dan berbagai gelar buruk dilabelkan, maka orang yang memutuskan pasti mentaati orang tersebut, ikut-ikut membenci ahlu tauhid dan dakwah tauhid. Nah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu namanya ibadah kepada mereka, karena mengabdinya kepada mereka, mengagungkannya kepada orang-orang yang diputuskan itu. Dan ketika banyak tokoh-tokoh yang terlalu diputuskan dan dianggap sebagai kelompok kebenaran, kemudian mereka ternyata banyak yang anti kepada tauhid dan sunnah, ini sangat bahaya. Ini berarti sudah meniru Nasara dalam kesyirikan mereka yang model ini. Jadi model kesyirikan Nasara itu, Nasrani itu tidak hanya satu jenis ibadah kepada Nabi Isa dan Ruhul Kudus, tapi ada juga yang jenis syirik mereka juga adalah mentaati para ulama di kalangan mereka dan ahli ibadah di kalangan mereka dalam bermaksiat kepada Allah, dalam melanggar syariat Allah. Dari situ kita paham, ini bagian dari cakupan makna tauhid dan ajaran tauhid, pemurnian ibadahnya kepada Allah. Dari situ tauhid hakimiyah, istilah orang Haraki, tiada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum yang ditaati kecuali hukum Allah.
itu sebenarnya masuk dalam bab tauhid uluhiyah. Maksudnya mentaati hukum, ketaatan terhadap hukum Allah itu adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Kalau keyakinan bahwasanya yang berhak membuat hukum itu adalah Allah dan Rasul adalah penyampainya, itu adalah bagian dari tauhid rububiyah. Kalau ada selain Allah, nah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu yang mereka sebutkan dengan Allah dalam hal itu, seperti mereka mencintai Allah. Seperti mereka mencintai Allah. Sekali lagi dalam ayat ini dijelaskan bagaimana model kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah atau sebagian kaum musyrikin jahiliyah atau umumnya kaum musyrikin jahiliyah. Termasuk kesyirikan mereka adalah syirik dalam hal cinta. Coba ini kita dalam bab ini sekarang dijelaskan berdasarkan ayat yang dalam surat Al-Isra ayat 27 tadi. Yang pertama, syiriknya kaum musyrikin jahiliyah adalah syirik apa? Doa, syirik doa. Ya. Mereka masih banyak yang memohon berdoa, minta salawat kepada orang-orang soleh yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah, atau yang telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh mereka. Bukan minta langsung pada Allah, tapi minta pada orang soleh yang diyakini dekat dengan Allah. Berarti termasuk agama kaum musyrikin jahiliyah adalah mengajarkan syirkut doa, atau termasuk jenis syirik mereka adalah syirkut doa, syirik yang doa, syirik dalam doa, dan itu syirik besar. Kemudian dicantumkan makna la ilaha illallah, itu harus berlepas diri dari seluruh apa yang diibadahi selain Allah. Itu makna yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid dunia. Kemudian ayat yang ketiga, kita ditunjukkan termasuk jenis kesyirikan yang itu dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Tentunya kaum musyrikin jahiliyah juga memegangi syirik model ini karena mereka mengikuti alirannya dan menjunjung tinggi tokohnya dalam alirannya masing-masing. Ini termasuk jenis syirik adalah syirkut ta'ah, syiriknya ketaatan. Karena taat adalah bagian dari ibadah, sehingga kalau orang itu mentaati makhluk dalam menentang Allah, dalam bermaksiat kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, maka dia telah beribadah kepada makhluk tersebut. Tapi kalau taat kepada makhluk dalam rangka taat kepada Allah, bukan beribadah kepada makhluk, karena hakikatnya dia itu yang ditaati adalah Allah. Orang ini hanya penyampai apa yang diperintahkan Allah. Tapi kalau mentaati makhluk dalam rangka menentang Allah, berarti telah beribadah, dihukumi beribadah kepada makhluk, karena ta'ah adalah ibadah. Jadi syirkut ta'ah termasuk syirik besar. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam ajaran agama kaum musyrikin jahiliyah adalah syirkul mahabbah, syiriknya cinta. Yang itu juga jenis syirik besar, syirkul mahabbah. Allah mengatakan
di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai andada, yakni sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Kita baca lengkapnya ya. Jadi di antara ajaran kaum musyrikin jahiliyah adalah syirkul mahabbah, syiriknya cinta. Dan syiriknya cinta para ulama mencatatkan termasuk jenis syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan seluruh amal, dan kalau tidak ditobati sampai mati maka menyebabkan orang haram masuk surga dan kekal di neraka. Syiriknya cinta, dan ini bisa mengena kepada siapa? Kenapa syiriknya cinta kalau termasuk syirik besar? Karena Allah mengatakan kelanjutan dari ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adzab idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Jadi di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang pihak yang sama dengan Allah atau diberikan pada mereka sebagian haknya Allah, disejajarkan dengan Allah dalam sebagian hak, di antaranya hak ibadah. Yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Jadi disejajarkan dalam hal cinta antara Allah dengan selainnya tadi. Terus bagaimana nanti kalau sampai melebihi cintanya kepada mereka daripada cintanya kepada Allah, tentu lebih parah. Bagaimana lagi kalau orang malah tidak mencintai Allah dan jauh lebih mencintai mereka atau sangat amat mencintai mereka, ini lebih parah lagi. Kata Allah, padahal orang-orang beriman sangat amat cintanya kepada Allah. Seandainya orang-orang zalim itu, ingat, Allah sering menyebut kaum musyrikin dengan istilah kaum zalimin, kaum zalimun atau kaum yang telah berbuat banyak. Kenapa? Karena inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar, bahkan paling besar. Dan Allah mengatakan seandainya orang-orang zalim itu yang telah, arti zalim itu kan buat musyrik di maudi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan cinta yang tertinggi seharusnya hanya kepada Allah, menunjukkannya ternyata ditujukan pula kepada selain Allah. Ini adalah salah taruh, salah manajemen cinta sehingga zalim. Seandainya orang-orang zalim itu ketika mereka melihat Anda, tentu mereka mengetahui bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya, dan bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Ingatlah ketika orang-orang yang nanti hari kiamat, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Orang itu kalau dikultuskan, disekutukan dengan Allah, disejajarkan dalam sebagian hak, pasti diikuti oleh
yang mengagungkan, yang memutuskan. Buat apa dia sampai memutuskan kalau terus meninggalkan? Tidak mungkin. Pasti diikuti. Pasti diikuti. Nah, kata Allah, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti setelah diputuskan dan disekutukan dengan Allah, dicintai dengan kecintaan yang sangat tinggi itu, mereka berlepas diri dari orang lain yang mengikutinya, dari orang yang mengikuti mereka. Dan ketika mereka sama-sama melihat azab dan seluruh hubungan di antara mereka telah terputus, dan orang-orang yang mengikuti pun mengatakan, seandainya kita punya kesempatan yang lain, yakni dikembalikan ke bumi, pasti kami berlepas diri dari mereka dengan rasuki, mencintai mereka, mengikuti mereka, mengagungkan mereka. Tidak mau kami berlepas diri, nyatru mereka, seandainya dikembalikan sama-sama dikembalikan. Kata Allah, tapi sudah tidak mungkin dikembalikan kan? Kadzalika yurihimu amal hasanatan. Seperti itulah Allah menampakkan hasil amalan mereka sebagai penyesalan atau tambahan penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka itu, yakni baik yang diputuskan diikuti maupun yang mengikuti, mereka tidak akan keluar dari neraka. Dari kalimat tidak akan keluar dari neraka, dari itulah diambil hukum mereka ini berarti terjerumus dalam syirik besar. Kalau seandainya itu syirik kecil, tentu mereka masih akan keluar dari neraka, karena syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari iman dan Islam. Dan itu syirkul mahabbah, syirik yang cinta adalah syirik, termasuk jenis syirik besar. Nah, orang yang mencintai selain Allah dan dicintainya kepada Allah pasti mengabdi kepada yang lebih dicintai atau yang dicintai kepada Allah. Pasti. Karena itu bahaya mencintai seorang tokoh berlebihan. Bahaya. Akhirnya biasanya cenderung mengikuti. Tidak tahu benar salah, terus pokoknya derek. Pokoknya derek, mati urip derek Gus ini atau derek Hakim ini. Ini bahaya sekali. Terus kalau sudah begitu, biasanya dakwahnya itu bukan mengajak orang memurnikan pengabdian hanya kepada Allah, karena orang yang dikultuskan ini punya kelompok. Dia ini karena juga getol dalam kelompoknya, karena saking gandrung dengan orang itu, pasti dia kalau dakwah itu mengajak untuk gabung dengan kelompoknya, alias bukan untuk mengagungkan Allah, tapi mengagungkan kelompoknya dan mengagungkan yang paling dibanggakan di kelompok itu, atau siapa yang paling dibanggakan di kelompok itu. Ini bahkan termasuk partai-partai itu kadang-kadang kalau berlebihan memutuskan tokohnya, bisa seperti siang malam kemana-mana dakwahnya adalah mengajak orang kepada partainya dan untuk menjunjung orang yang diputuskan. Kalau sampai diketahui ada orang tidak senang dengan orang yang paling dicintainya ini, pasti dia benci juga pada orang yang tidak senang pada. Apalagi ada yang berani ngomongkan kekurangannya. Wali teman-teman. Jadi seperti itu. Bahaya. Nah, biasanya kalau sudah orang kena jeratan setan seperti itu,
ini niatnya pun sudah berpengaruh. Beramal ibadah apapun kadang-kadang itu niatnya sudah lain, bukan lagi mendekatkan diri kepada Allah, tapi mengagungkan kelompoknya, menjunjung tinggi bendera kelompoknya, atau menjunjung tinggi untuk menjunjung tinggi dan mengagungkan orang yang diputuskan di kelompoknya. Coba tarekat Sufiyah, apa itu Naqsabandiyah, apa itu Qadiriyah. Orang yang berdakwah yang sudah nyangkut di situ, itu dakwahnya adalah mengajak orang masuk ke tarekat. Dan dengan cara apa? Menarik orang dengan cara menceritakan tentang keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah-karomahnya, seperti yang dicantumkan dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ke semua karomah-karomahnya yang jumlahnya sangat banyak, itu setiap karomah itu melebihi karomah para nabi. Semua karomah Syekh Abdul Qadir Jailani itu selalu mengungguli atau lebih hebat daripada mukjizat para nabi yang pernah ada. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan mengatakan kumu atau kumbi inilah, bangkitlah dengan izin Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kumbi ini, bangkitlah dengan izinku. Kalau yang dihidupkan oleh Nabi Musa itu begitu bangun setelah dipukulkan padanya bagian dari sapi yang disembelih atau dengan lidahnya, sebagian kaum nasiran lidahnya sapi itu dipotong, diambil gunakan memukul orang itu. Kemudian orang itu bangkit. Ada yang berpendapat dia bicara menunjuk siapa, ketika ditanya siapa dia menyebut namanya, terus bin-nya, ya, terus mati lagi. Atau menurut sebagian pendapat dia hanya isyarat karena yang membunuh juga semuanya diundang, semua Bani Israil, terutama yang dicurigai didatangkan semuanya, terus dia menunjuk orangnya, terus mati lagi. Kalau orang yang dihidupkan Syekh Abdul Qadir Jailani bukan lagi jasad yang baru mati, yang belum dikubur, tapi yang sudah 100 tahun dikubur, dan dia menghidupkannya dengan perkataan bangkitlah dengan izinku. Kemudian tidak hanya berkata satu kata atau dua kata, tapi menyanyi satu lagu. Nah, bahkan ketika para nabi saja, kalau tidak kondisi sangat darurat, mukjizat itu tidak datang. Syekh Abdul Qadir Jailani sekedar ditanya oleh seorang wali santri yang nyantri yang anaknya itu nyantri di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, kenapa anak saya di sini selama di sini tidak pernah makan daging, makannya hanya gandum saja, sedangkan aku melihatmu tiap hari makan daging dan juga ayam. Nah, ketika itu di sebelah Syekh Abdul Qadir ada piring yang berisikan tulang belulang ayam. Maka Syekh Abdul Qadir belum kondisi darurat untuk datangnya sebuah karomah yang menunjuk ke piring itu yang berisi tulang-tulang itu. Kumbillah, bagilah dengan izin Allah, tulang-tulang ayam itu pun nyambung atau kembali dibungkus daging, dibungkus kulit, kemudian keluar bulu, kemudian huruf dengan huruf La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Ini kan lebih hebat daripada mukjizat. Ini dongeng-dongeng begini diyakini oleh pengikut tarekat Qadiriyah karena tercantum dalam kitab Manaqib mereka. Pokoknya karomahnya Syekh Abdul Qadir, dan itu yang dibawa kemana-mana, didakwahkan supaya orang itu kagum pada Syekh Abdul Qadir, terus
dengan tarekat wajibah. Terus pokoknya tenang, pokoknya kalau sudah masuk ini tenang, nanti dijamin oleh Syaikhul Qadir. Kita balik asal masuk neraka nanti di syafaat beres. Karena Syaikhul Qadir kata dianya punya rata yang sangat panjang yang akan digunakan untuk mengeluarkan pengikutnya yang masuk neraka. Kalau ditanya panjangnya berapa tentu tidak tahu, karena ke dalam neraka pun mereka tidak tahu. Ya, mungkin perkiraan mereka neraka yang banget kayak jurang itu saja, yang dalamnya hanya sekilo 2 kilo, nggak kebayang sampai jutaan kilo ya kan. Terus lantainya itu bikinan mana, terus beratnya berapa, langsung apa nggak malah takut kebun. Ya. Jadi semuanya begitu. Partai pun gejala ke arah sana ada, meskipun alhamdulillah tidak sampai segitunya gitu ya, karena 5 tahunan ganti tokoh gitu. Kalau tokohnya itu tokoh lestari gitu ya, teman-teman didakwahkan keistimewaannya calonnya, istimewa calonnya, bos bapaknya itu tidak ada duanya orang. Ini bahaya. Meskipun belum sampai ke arah sana, tapi kadang-kadang juga kecintaan yang berlebihan ini membawa kepada syirik mahabbah, syiriknya cinta, atau juga syiriknya niat dan tidak ada tujuan. Jadi dengan amal ibadah tujuannya adalah untuk dunia dan perhiasan dunia, untuk jabatan dan sebagainya. Kemudian terakhir mungkin sebelum diakhiri, dicantumkan dalam bab ini hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke 23 ya. Dan Nabi SAW beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang telah mengucapkan, kita harus tahu istilah mengucapkan, mengatakan dalam istilah Quran atau hadis itu maknanya tidak hanya ucapan lisan, tapi juga ucapan hati. Ucapan hati, ucapan batin itu apa? I'tiqad, keyakinan. Jadi pada siapa mengucapkan, jadi meyakini dan mengikrarkan dengan lisan. La ilaha illallah. Namanya meyakini pasti paham maknanya, ya kan? Tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti mengingkari wajah para bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri atau mengingkari segala apa yang diibadahi selain Allah. Dia mengingkari seluruh peribadatan